Nanti, yang dari UNICEF, dan lain-lain para narasumber, Ibu Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi menjelang siang ya. Kami ada salam Lampung, tapi pun saya Tony Piser, Ketua Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak dari Lampung. Izin bertanya, tapi ya mungkin pertanyaan lah, atau mungkin sekedar membuka keluhan atau apalah catatan kami selama ini terkait pengasuhan, perlindungan anak, baik itu mulai dengan kewajiban keluarga, kewajiban masyarakat, kewajiban media, kewajiban dunia usaha, segala macam. Termasuk paling utama adalah kewajiban pemerintah. Nah, pertanyaan saya, dari peran Kementerian PPPA dan YKAI, serta UNICEF, dan lain sebagainya yang jadi narasumber di sini, kira-kira penting nggak gitu loh, terkait kewajiban perlindungan anak ini, kalau kita mulai dari kepala daerah. Diwujudkan bentuknya oleh kepala daerah itu biasanya dari visi dan misinya. Bahwa perlindungan anak dan perempuan ini adalah sangat penting bagi saya. Misalnya oleh kepala daerah, oleh legislator yang ada di daerah maupun di pusat. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak atau memang sudah ada formulanya atau caranya menilai tanggung jawab pemerintah itu dari visi dan misinya? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait bagaimana penguatan keluarga agar berperan penuh pertama dan yang paling utama dalam perlindungan anaknya di rumah. Ini juga diatur juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26. Nah, ada nggak dari ibu yang dari UNICEF misalnya keberadaannya misalnya di Indonesia ini terkait sosialisasi penguatan para keluarga gitu loh dalam perlindungan anak, sehingga mewujudkan keluarga yang benar-benar sakinah, mawadah, warohmah gitu loh. Kenapa? Karena kewajiban orang tua memang diatur juga di Undang-Undang Perlindungan Anak itu. Nah, hanya dua sebelumnya, itu. Untuk kesempatan saya, perkenalkan saya Saulina dari Yateri, Yayasan Terang Anak Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya saya ingin menanyakan ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama itu ada kepada Ibu Fauziah dari UNICEF. Untuk pertanyaan saya itu kan tadi Ibu Fauziah memaparkan bahwa pernikahan dini anak di wilayah, maaf aku lupa tadi wilayahnya, tapi itu kan wilayahnya sebelah timur ya? Wajo. Wajo. Nah, kita tahu mungkin di beberapa pedalaman dan wilayah lainnya, pernikahan dini kepada anak-anak itu dianggap sebagai tradisi atau budaya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mensosialisasikan ke masyarakat pedalaman bahwa dengan adanya kemajuan ini kita tidak meninggalkan budaya tersebut, tapi kita mengimprove gitu loh, Kak Fauzia, bahwa pernikahan dini pada anak-anak itu sebenarnya tidak bagus untuk masa depannya, apalagi pernikahan dini tersebut lebih diutamakan kepada anak-anak perempuan. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, saya ingin menanya kepada Ibu Emi, bagaimana cara kita, kebetulan saya mahasiswa, bagaimana cara kita mahasiswa-mahasiswa ini bisa mensosialisasikan kepada orang-orang banyak, terutama kepada orang tua yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, bahwa anak-anak perempuan itu tidak harus tidak harus dibuat tidak memiliki pendidikan, karena beberapa kasus atau beberapa masalah di daerah saya ini itu ada beberapa orang tua yang memikirkan anak saya perempuan kok nanti besarnya dia juga bakalan balik lagi ke dapur, untuk apa anak perempuan diberikan pendidikan yang lebih. Kenalkan, saya Apri dari Pegiat Literasi Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Belu. Yang saya menjadi untuk pertanyaan kepada Bapak Kementerian, bagaimana Bapak ini kan sistem di kementerian itu kan sudah ada. Kenapa sistemnya itu tidak berjalan keberlanjutan? Seperti tadi Prof
Ibu Profesor saya sangat setuju karena memang tadi sistemnya itu cuman mentoknya setelah dia tadi kalau seandainya masalahnya sudah selesai ya sudah selesai. Padahal dia harus perlu bimbingan. Yang pertama dia perlu pendampingan, bimbingan. Karena mungkin dari masalah itu dia masih ada hal-hal yang mungkin harus kita bimbing dan kita perhatikan terus. Terus bagaimana? Apakah sistem ini seperti ini masih terus dipakai? Apakah harus diganti? Karena memang sistem ini tadi harus keberlanjutan, jangan stucknya di tengah saja begitu. Ini untuk Kementerian PPA menyangkut dengan kekerasan tadi. Terus mengenai UNICEF tadi saya tidak ikuti dengan tapi memang mengenai pernikahan usia dini itu memang sangat rentan sekali di kami, terutama kami di bagian timur, di NTT. Itu budaya kami itu tadi ada salah satu ibu dijelaskan bahwa memang kami di NTT memang sangat rentan terhadap pernikahan usia dini. Sehingga bagaimana tadi undang-undang yang tadi itu bisa dibuat supaya menekan agar pernikahan usia dini itu berkurang. Kenalkan terlebih dahulu, nama saya Susiana Hendrayani. Saya berasal dari Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, dan sekarang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidimpuan. Yang ingin saya tanyakan, bebas saja ya, random saja siapa yang ingin menjawab dari ketiga narasumber, karena saya tidak menunjukkan kepada salah satu narasumber. Mohon nanti kiranya bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Yang ingin saya pertanyakan sebenarnya begini, Pak. Tahapan layanan secara lengkap itu bagaimana untuk kami yang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Ini kan menjelang 2024 gitu ya. Lalu kemudian juga menjelang pengumuman evaluasi KLA. Jadi tadi sebetulnya menegaskan bahwa perlindungan anak ini, baik pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak, lagi-lagi sangat tergantung dari komitmen pimpinan daerah itu ya. Jadi ini yang rumus yang pertama. Kenapa ini harus ditegaskan? Pertama, karena akan berpengaruh ke yang lain, termasuk tadi Bu Susiana curhatnya juga mengarah ke sana, gitu ya. Lalu kemudian tadi kondisi misalnya nanti Mbak Frida bisa menegaskan tentang kenapa situasi di satu wilayah juga muncul beberapa kasus seperti itu. Jadi yang pertama tadi iya harus diukur dari situ dulu pertamanya, karena dari komitmen pimpinan daerah akan berpengaruh ke program, akan berpengaruh ke anggaran, akan berpengaruh ke pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Iya, kita sih berharap misalnya dinasnya sudah ada yang menangani secara khusus gitu ya terkait dengan perlindungan anak. Lalu kemudian anggarannya sudah cukup misalnya untuk membackup pelaksanaan tugas-tugas itu. Lalu kemudian sistemnya terbangun tidak sendiri, tidak parsial gitu ya. Jadi artinya bahwa mengkoordinasikan kegiatan dengan misalnya dengan dinas teknis lainnya itu menjadi kata penentu seberapa efektif misalnya kebijakan di daerah bisa dilaksanakan. Pengalaman Bang Tony dan teman-teman semua di daerah tentu nggak gampang gitu ya mengharapkan 1, 2, 3 dinas yang berkaitan itu untuk bekerja bersama misalnya. Lalu kemudian kita masih menemukan jawaban seperti tadi Bu Susiana, nggak ada uangnya, nggak ada programnya dan lain-lain. Kita berharap itu tidak akan muncul lagi gitu ya kalau seandainya di satu wilayah itu tadi kebijakan tentang perlindungan anaknya sudah kuat. Gitu. Biasanya kan di KLA sendiri kan salah satu instrumennya kan ada perda ya. Perda itu untuk memastikan bahwa dari sisi kebijakan tidak hanya lisan gitu ya, tapi tertulis.
komitmen itu dibangun dalam bentuk tertulis sehingga masing-masing lembaga dan instrumen yang harus bergerak di daerah itu punya dasar. Kalau nggak punya dasar, bisa jadi strukturnya ada, programnya nggak ada, anggarannya juga nggak ada. Akhirnya ujungnya jawabnya tadi ke Bu Susiana, nggak ada anggarannya. Nah, jadi sekali lagi Bang Tony, nanti dari sisi saya itu harus dikawal betul. Kalau enggak, kita nggak akan menemukan upaya-upaya konkret di lapangan terkait dengan upaya pemenuhan hak dan perlindungan siswa. Terima kasih selama ini atas kerja kerasnya untuk memastikan bahwa setiap kabupaten kota ramah atau layak anak itu. Dan itu langkah pertama untuk mengecek semua alat dukung itu tersedia atau tidak. Kalau sudah tersedia, sudah dilaksanakan tidak. Lalu kemudian langkah yang ketiga, dirasakan betul tidak oleh masyarakat. Jadi 3 tahapan itu harus dipastikan. Lalu berikutnya terkait dengan yang ini, dari Pak Apri gitu ya, tentang sistem gitu ya di lapangan kok sepertinya kelihatannya upaya-upayanya parsial gitu ya, ditangani sekilas tapi nggak tuntas gitu ya, sudah ditangani tapi masing-masing gitu ya. Lalu kemudian tadi ujungnya itu kaitannya dengan pertanyaan Bang Tony berikutnya, bagaimana kalau seandainya sudah ditangani tapi kemudian tidak ada upaya mencegah situasi ini berulang. Kan biasanya masalah seperti ini kan sudah dicegah, ditangani, lalu kemudian setelah dicegah masih ada catatan persoalan, kemudian ditangani, setelah selesai ditangani, kemudian, nah ini kalau tidak ditindaklanjuti, ada istilah bimbingan lanjut, ada istilah misalnya program tindak lanjut dari penanganan. Itu gunanya untuk memastikan bahwa dia anak atau orang-orang yang tadinya ditangani itu, penerima menetap itu dicegah untuk tidak kembali lagi menghadapi persoalan serupa. Oleh karena itu maka penanganannya harus tuntas. Bagi kami tentu kebijakan yang dibuat adalah tadi dengan menggunakan sistem. Jadi dari kebijakannya sudah siap, Bang Apri ya, siap. Tinggal nanti memastikan di lapangan itu kuat tidak misalnya. Kuat tidaknya misalnya lembaga-lembaga yang diberikan mandat. Nah makanya untuk membangun ini kan dengan menggunakan sistem pelindungan anak gitu ya, normanya, prosesnya, lalu kemudian strukturnya itu harus dibangun secara kuat. Beberapa kelemahan di 3 struktur tadi, norma, struktur, dan prosesnya, itu akan berpengaruh terhadap tuntas atau tidaknya upaya penanganan kekerasan tadi gitu ya. Nah, muncul kemudian ada Permen PPA nomor 2 tahun 2022 ya, tentang standar perlindungan perempuan dan anak. Kita biasa menggunakan pendekatan cepat, komprehensif, dan terintegrasi. Jadi penanganannya nggak bisa hanya sekedar cepat. Jadi pada saat ada kasus kemudian semua orang beramai-ramai, bahwa saya sudah bekerja, tapi nggak cukup di situ. Penanganannya harus komprehensif. Masalah ini kan strateginya itu memang kalau kita itu komprehensif karena kalau misalnya Bapak Ibu familiar dengan teori ekologi gitu kan, nanti mulai dari individu itu berarti kan dari anak-anaknya, remajanya, dan di sini memang di mana pendidikan keterampilan hidup itu masuk. Kemudian di atas lagi itu dari sisi interpersonal, memang kita mengkapasitasi anak-anak juga agar mereka tidak hanya punya pengetahuan itu untuk diri sendiri, untuk pencegahan perkawinan anak, tapi juga mereka bisa memfasilitasi anak-anak yang lain sebagai fasilitator. Dan juga di samping itu kita juga
melakukan pendekatan untuk pengasuh maupun orang tua melalui pengasuhan positif dan juga raise awareness tentang kenapa sih perkawinan anak itu harus dihindari gitu kan. Karena banyak dampak-dampak negatif, baik itu dari dampak anak tidak bisa melanjutkan sekolah, kemudian ketika mereka hamil dan melahirkan itu menjadi dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi mereka dan lain sebagainya. Itu untuk orang tua dan juga pengasuh. Dan ini kita juga sering masuk melalui pendekatan dengan mengajak pemuka agama seperti ustadz, ustazah yang ada di daerah juga. Nah, kemudian naik lagi itu adalah di level komunitas, gitu kan. Nah, di level komunitas ini juga sebenarnya salah satu dari Inspire dan Senas PKTA ya untuk mengubah norma sosial yang berbahaya gitu kan, yang melanggarkan misalnya praktek-praktek kekerasan maupun perkawinan anak tadi. Jadi kalau misalnya di beberapa daerah sering dilakukan karena merasa orang lain juga melakukan, nah ini yang perlu kita rubah gitu. Karena caranya kita mobilisasi komunitas dan termasuk dari pemimpin yang ada di di desa maupun juga pemimpin agama gitu untuk bersama-sama mengajak komunitas dari norma sosial yang berbahaya tersebut begitu. Kemudian naik lagi ke institusi dan sistem. Di sini juga penguatan layanan pendidikan anak itu juga perlu dilakukan ya, terutama untuk mencegah dan menangani respon terhadap perkawinan anak tersebut. Dan di atas lagi itu tentu tentang kebijakan dan juga budgeting kepada pemangku kebijakan pemerintah pusat. Visi misi untuk kepala daerah dan legislator. Menurut saya itu memang dari kementerian itu sudah memasukkan apa yang disebut dengan pengaruh utamaan untuk perlindungan anak, selain gender dan perlindungan anak itu dimasukkan di dalam banyak sekali program kebijakan, bahkan sudah meminta untuk gender budgeting juga. Kami soalnya ikut mendampingi, jadi saya tahu persis yang dilakukan oleh KPPPA, tapi saya tidak tahu ketika ini ada penilaian tentang kota layak anak, kabupaten layak anak, dan semua yang layak anak itu apakah kemarin kami sudah beri masukan Pak Deputy tentang policy brief dari ASWG, Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak seluruh Indonesia, yang melakukan studi ditugasi oleh kementerian. Lalu salah satunya kami meminta untuk diperbaiki indikator, memberi masukan untuk diperbaiki indikator mengukur kesetaraan gender dan perlindungan anak, termasuk perlindungan anak. Karena di sini adalah kelemahannya, Pak. Jadi semuanya itu aturan-aturan sudah dicatat, ada, pelaksananya ada. Tetapi satu yang menurut saya itu harus dicatat adalah kasus-kasus, case-case yang ada. Apakah itu ditangani dengan baik, apakah selesai, apakah tidak. Menurut saya itu yang harus ditambahkan. Tidak mungkin nggak ada kasus tentang anak. Jadi itu harusnya ada dan harus dicatat. Kalau dia tidak mencatat, itu indikator bahwa dia tidak bekerja dengan baik kabupaten atau kota itu. Gitu. Karena biasanya mencatat dari teman-teman LSM itu lebih banyak catatannya dan itu tidak masuk dalam catatan penilaian, gitu ya. Oke. Lalu ini kalau di luar negeri itu begitu anak tidak bisa ditangani oleh atau keluarga tidak mampu menangani orang tua, maka perlindungan anak itu diambil alih oleh negara, termasuk pengasuhannya. Nah, di Indonesia memang belum sampai ke sana. Tapi menurut saya memang ada baiknya peraturan yang untuk perlindungan anak, HAM anak itu benar-benar disosialisasikan kepada para orang tua, entah lewat RT RW, pertemuan RT RW maupun lewat sekolah. Jadi setiap orang tua itu setiap semester mengambil rapot lalu ada penjelasan tentang itu. Setiap ambil rapot ada penjelasan tentang itu. Sehingga keluarga itu betul-betul menjadi keluarga yang kuat dan keluarga yang bebas kekerasan. Terutama kekerasan pada anak. Jadi itu menurut saya yang bisa dilewatkan sosialisasinya itu lewat lembaga pendidikan, tapi pada orang tua selain pada anak. Karena sekali lagi itu hanya dijelaskan pada anak itu memang sulit untuk dia bisa bernegosiasi dengan orang tua atau pihak guru atau yang lain. Tapi makanya orang tua harus diberitahu, guru juga harus disosialisasi.